Halo guys, jumpa kembali di channel Cahaya Timursel Palembang. Guys, untuk kamu yang lagi cari ponsel dan bingung cari toko terpercaya, kamu bisa kunjungi store online kami di Tokopedia, Shopee, dan Blibli dengan search kolom Cahaya Timursel atau klik link pada deskripsi video. Kamu juga bisa kunjungi toko fisik kita di Jalan Angkatan 66 seberang Apotika 24 Kota Palembang. Tempat nongkrongnya ponsel dari yang paling hemat sampai flagship kekinian. Kita siap bantu kamu cari HP yang benar-benar cocok, mau buat sekolah, kerja, gaming, atau ngonten. Tinggal pilih sesuai gaya dan kebutuhan kamu, semuanya ada. Kali ini kita akan bahas HP terbaru dari Xiaomi, yaitu Redmi 15. Buat kalian yang lagi cari HP dengan baterainya yang besar, layar mulus, tapi gak mau keluarin budget mahal, mungkin ini bisa jadi pilihan yang menarik. Yuk kita kulik spesifikasinya bareng-bareng. Oke, sebelum masuk ke spesifikasi lengkapnya, kita bahas box dan isinya dulu ya. Buat tampilan boxnya masih cukup kelihatan sama, namun sekarang lebih dominan warna putih. Di depannya tertulis Redmi 15, branding Xiaomi, dan 4 selling point. Sisi kanan ada Redmi 15 dan point selling, sisi atas polosan aja. Lalu sisi kiri ada logo Powered by Xiaomi HyperOS dan point selling. Kemudian sisi bawahnya polosan aja. Sedangkan buat sisi bagian belakangnya ada informasi garansi dan point selling, email barcode, informasi RAM internal dapatnya di warna Titan Grey, RAM 8/128 GB, dan informasi alamat produksi. Sedangkan buat isi dalam kotaknya kita dapat unit Redmi 15 terbungkus plastik, kartu ucapan terima kasih, softcase bening, kepala charger di 33 watt, kabel USB Type-C, SIM injektor, buku panduan, dan kartu garansinya. Soal tampilan, Redmi 15 sukses banget nyatuin kesan elegan dan kenyamanan dalam satu body. Desainnya pakai gaya quad curve, jadi tiap sudutnya dibuat agak membulat. Efeknya tuh feelnya enak banget digenggam, nggak ada lagi tuh kerasa tajam di pinggiran yang cukup ngeganggu. Walaupun bodinya agak tebal sekitar 8,6 mm dan bobotnya juga cukup terasa berat di tangan sekitar di 224 gram, tapi wajar aja sih soalnya baterainya gede banget, jadi worth it lah buat kamu yang butuh daya tahan ekstra. Dan sudah mengantongi sertifikasi IP64 juga yang udah tahan percikan air dan debu, jadi bakal aman buat dipakai beraktivitas di luar ruangan. Bagian belakangnya pakai finishing matte yang halus saat disentuh, dan yang paling asik gak gampang ninggalin bekas sidik jari, jadi tetap kelihatan bersih walau sering kita pegang tanpa softcase. Ponsel ini juga hadir dengan 3 varian warna yang bisa kita pilih. Ada Sandy Purple, Titan Grey, dan Midnight Black. Varian Sandy Purple jadi satu-satunya yang memiliki pola ala gelombang air yang halus. Sementara varian lainnya tampil sederhana dengan warna polos yang berkilau, berkesan premium, elegan, dan modern sesuai yang saya pegang saat ini, Titan Grey. Di samping kanan ada tombol volume control dan tombol power plus sensor fingerprint yang tergabung. Sisi atas ada IR blaster, lalu sisi kiri ada SIM tray hybrid dengan konektivitas jaringan 4G LTE. Sedangkan buat di bawahnya ada port USB Type-C, mikrofon, dan speaker audio. Sayangnya di sini Redmi tidak menyematkan port jack headphone, namun ponsel ini menyematkan konektivitas NFC, berguna banget untuk bertransaksi digital, mengecek saldo e-money, atau mengubahnya menjadi kartu akses tol. Untuk tampilan visual, layar ponsel ini juga patut banget dilirik. Salah satu yang bikin kaget, HP ini udah dibekali refresh rate tinggi banget 144 Hz. Biasanya sih angka segini cuma ada di HP gaming kelas menengah. Jadi buat kamu yang doyan main game atau scrolling sosial media, dijamin bakal ngerasain tampilan super mulus. Walaupun tangan kamu basah atau berminyak, ponsel ini tetap responsif berkat fitur wet touch yang dihadirkannya. Kerennya lagi, refreshnya juga udah adaptif, jadi bisa otomatis menyesuaikan dengan apa yang kamu lakukan di layar. Gak selalu di angka tertingginya, biar hemat daya dan baterainya bisa tahan lebih lama. Layarnya sendiri cukup luas, 6,9 inci, pakai panel IPS LCD. Bezelnya memang masih kelihatan agak tebal, terutama di bagian bawah alis dagunya. Tetapi secara keseluruhan tampilan layarnya tetap nyaman dilihat, apalagi dengan resolusi Full HD Plus 1080x2340 pixel yang bikin konten terlihat tajam dan detail meski kecerahannya hanya di 800 nit saja. Namun ketika bertemu cahaya terik masih dapat menghasilkan konten cukup jelas, masih oke buat nonton film atau streaming YouTube. Ponsel ini juga bawa sertifikasi dari TOF Brilliant. Ini bikin mata kamu lebih nyaman karena paparan cahaya biru dikurangi, jadi gak gampang
gampang capek walau dibawa nonton atau scroll sosial media cukup lama. Ditambah lagi ada fitur flicker free dan circadian friendly yang bikin aman dipakai di ruangan remang-remang. Mantap kan? Sementara buat denger musik, ponsel ini enak banget. Suaranya lantang berkat dihadirkannya fitur Dolby Atmos dan equalizer grafis dengan 9 opsi yang bakal bikin nambah pengalaman kamu denger musik, serta ada fitur audio booster sampai 200% yang berguna banget buat teleponan atau video call saat di tengah keramaian. Nah, buat performanya Redmi 15 dibekali chipset Snapdragon 685 dibuat dengan teknologi 6 nanometer yang bikin konsumsi dayanya hemat. Jadi baterai besar di HP ini bisa tahan lama. Di dalamnya ada prosesor octa-core dan grafisnya dipercayakan ke Adreno 610. Memang bukan yang paling top di kelas 4G dan nggak ngegas sampai performa super tinggi. Namun Redmi 15 cukup stabil dan ponsel ini masih cukup oke kok buat kebutuhan sehari-hari dan gaming ringan sampai cukup berat. Apalagi RAM-nya juga sudah lega, ada pilihan 6GB dan 8GB dengan penyimpanan internal UFS 2.2 mulai dari 128GB sampai 256GB. Kalau kurang masih bisa tambah memori lewat slot micro SD. Tapi perlu diingat, slot ini hybrid alias harus berbagi tempat dengan kartu SIM. Dan semuanya berjalan pada Android 15 dengan antarmuka baru HyperOS 2 terbaru. Ada banyak fitur baru yang memudahkan seperti sinkronisasi panggilan dan salin tempel teks antar perangkat. Yang paling menarik, Redmi 15 sudah dilengkapi fitur AI canggih hasil kerjasama Xiaomi dengan Google Gemini. Kamu bisa pakai Gemini langsung tanpa pindah aplikasi. Ada Gemini Live buat diskusi, bikin atau edit gambar di Gemini sampai menghubungkan AI dengan aplikasi lain secara mulus. Jadi meski HP ini masuk kelas entry level, fiturnya terasa modern dan pintar banget. Kami pun melakukan beberapa kali pengujian lewat aplikasi. Ponsel ini dengan Snapdragon 685 yang dipakai di Redmi 15 ini bisa meraih skor Antutu versi 10 hingga 400 ribuan. Skor ini memang bukan yang terbaik untuk pengalaman gaming tingkat lanjut, tapi cukup untuk yang ringan saja, misalnya Mobile Legends, Free Fire, dan HOK. Bisa dimainkan dengan enak dan lancar. Ngomongin baterai, sektor ini jadi salah satu peningkatan paling kerasa di Redmi 15 adalah baterainya yang jumbo banget. Kapasitasnya sampai 7000 mAh, jelas banget bedanya kalau dibandingkan sama Redmi 13 yang cuma 5030 mAh saja. Jadi daya tahan baterainya jauh lebih awet buat pemakaian sehari-hari. Xiaomi bilang dengan baterai sebesar ini Redmi 15 bisa tahan sampai 2 hari lebih buat pemakaian normal. Soal pengisian baterai, Redmi 15 punya fitur fast charging 33W turbo charging yang cukup cepat buat ngecas. Selain itu ada juga reverse charging 18W yang memungkinkan kamu pakai HP ini buat ngecas perangkat lain seperti HP teman, smartwatch, atau TWS kamu. Sementara buat sektor kamera, memang kalau dilihat dari modul kameranya, Redmi 15 punya fitur yang cukup sederhana. Di bagian belakang cuman ada 2 lingkaran, tapi yang aktif kamera cuman 1 sensor saja. Kamera utamanya 50 megapiksel dengan bukaan f1.8. Kamera ini juga dilengkapi fitur VDAF buat fokus otomatis. Jadi hasil jepretan bisa cepat dan tajam. Kamera utamanya juga dibantu teknologi AI dan Xiaomi Imaging Engine yang bikin proses motret lebih cepat dan hasilnya lebih optimal. Jadi kamu gak bakal mudah kelewatan momen penting walaupun resolusi kamera utamanya ini turun jika dibandingkan Redmi 13 yang punya kamera utama 108 megapiksel. Namun masih dapat diandalkan dan hasilnya masih tergolong bagus. Detail masih dapat serta warna cukup keluar. Sementara untuk kamera depan, Redmi 15 dibekali sensor 8 megapiksel dengan bukaan f2.0. Asiknya kamera selfie ini punya mode malam dan beauty. Kalau pakai mode malam, layarnya bakal nyala kayak lampu ring light supaya hasil selfie lebih terang dan jelas. Kemudian soal perekaman video, Redmi 15 cuma bisa merekam sampai kualitas 1080p di 30 fps baik kamera depan maupun belakang, dan jangan harap ada fitur stabilisasi di sini. Jadi kamu harus ekstra jaga supaya hasil rekaman nggak goyang. Dan berikut hasil jepretan dari ponsel ini.
ini untuk kamera bagian belakang di resolusi 1080 di 30 fps di Redmi 15. Tone warnanya keluar banget, cuman nggak lebay ya. Ini lebih ke hampir natural ya. Untuk tone warna dari Vivo ini hampir mendekati natural ya, nggak kelihatan yang di over saturasi. Bisa zoom sampai 6 kali di sini. Dan ini untuk di resolusi 720 di 30 fps untuk kamera bagian belakang di Redmi 15 seperti ini. Ini bisa zoom sampai 6 kali juga. Cuman untuk kualitasnya pasti menurun karena di 720 di 30 fps ya. Kita coba jalan. Dan ini untuk di resolusi 1080 di 30 fps untuk kamera bagian depan di Redmi 15. Seperti ini untuk tone warna dan juga skin tone saya. Ini adalah kualitas rekaman video dari Redmi 15 di resolusi 720 30 fps seperti ini untuk tone warna dan skin tone saya ya. So kesimpulannya, jadi kalau kamu cari HP dengan baterai yang super awet, layar besar, performa stabil, dan fitur AI kekinian, Redmi 15 layak masuk daftar pilihan, asal nggak terlalu berharap lebih dari sektor kamera dan konektivitasnya. So kalau kalian suka video ini, komentar di bawah, fitur mana sih yang menurut kalian paling penting di HP murah? Layarnya, kamera, atau baterainya? Dan jangan lupa like, subscribe, serta bunyikan loncengnya biar nggak ketinggalan review ke depan. Thanks udah nonton sampai habis, sampai jumpa di video selanjutnya.